Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Leo, dan welcome back to my channel. Oke Leo, di video kali ini kita akan mereview raket ya. Nah, jadi gini Leo, jadi kemarin aku lihat di analitik channel YouTubeku ini, rata-rata sih yang paling banyak penonton dari channel YouTube ini ada usia 25 sampai 35 tahun ya Leo ya. Ya seusiaan aku gini ya Leo ya. Tapi ada juga nih yang nonton sekitar 3%-an ya Leo ya, itu usia 60 tahun ke atas Leo. 60 tahun ke atas, 50 sampai 60 tahun ke atas ya Leo ya. Jadi ya mereka seperti terasingkan ya Le. Seperti terasingkan. Jadi aku lebih fokus kepada penontonku yang terbanyak, jadi yang usia seakuan ini ya. Jadi sering sekali aku mereview raket yang seusia aku ini ya Le ya. Jadi hari ini aku spesial akan memberi rekomendasi dan mereview raket yang sesuai untuk kalian yang usia 50 tahun ke atas ya, bapak-bapak. Seperti termasuk juga ayahku Leo, ini sudah usia 54 tahun ya Le, tapi tetap masih main badminton Leo. Jadi gini Leo, sebenarnya sih usia segitu 50 tahun ke atas itu ya Leo, itu sudah usia yang kita olahraga ringan aja Leo. Jangan kayak olahraga badminton ini termasuk olahraga berat ya Leo ya. Jadi tapi mereka tetap karena hobi, jadi tetap kuat ya Leo, seperti ebesku masih kuat ya, pukulannya pun masih kuat ya Leo ya. Dan hari ini aku akan mereview raket yang dipakai ayahku Leo, dan dia bilang ini sudah rekomendasi sekali buat usia yang 50 tahun ke atas. Dan sudah aku survei juga ke teman-teman yang main gor, yang main latihan juga ya, teman-teman di WA aku yang usia 50 tahun ke atas, mereka cocok dengan raket-raket tipe seperti ini. Oke, langsung saja kita akan mereviewnya ya. Tapi sebelum aku mereview raketnya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini ya, silahkan di subscribe ya, bantu kita untuk mengembangkan channel ini biar kita tetap semangat terus ya. Aku sengaja Leo, dari kemarin-kemarin tidak pernah minta subscribe, tapi sekarang aku minta subscribe ya karena biar tambah semangat Leo ya, tambah semangat karena lagi down-downnya dampak dari pandemi corona COVID-19 ini Leo, bikin aku stres dan sampai sekarang pun aku tidak potong rambut Leo. Makanya aku pakai kayak surban kayak gini ya Leo ya. Oke, kita ambil raketnya ya Leo ya. Terima kasih yang sudah subscribe ya Leo ya. Kita ambil raketnya sekarang, kita ke reviewnya, ke bagian reviewnya. Nah, ini raket dari Hard ya, Hard lagi ya Leo ya. Terus serinya Infinite Killer 2XL ya. Raket yang aku rekomendasikan bagi kalian yang berusia 50 tahun ke atas, 45 atau 50 tahun ke atas ya yang sudah menginjak usia lanjut untuk dipakai ya Le ya. Kenapa sih sangat cocok buat kalian yang usia 50 tahun ke atas? Oke, yang pertama, langsung aja nggak ada yang pertama-tama. Efeknya ya yang pertama ya Le ya. Yang pertama, di usia 50 tahun ke atas yang jelas ya, tenaga kita tidak seperti waktu zaman muda ya Le ya. Terus yang kedua, fisik kita pasti berkurang down ya Leo. Semakin kamu porsir tenagamu ya segitu-gitu aja, tapi napasmu akan cepat capek ya Leo ya. Yang ketiga, matamu sudah mulai rabun ya Leo ya, penglihatanmu sudah mulai berkurang. Jadi kenapa raket ini cocok untuk kalian yang usia 50 tahun ke atas? Faktor-faktornya akan aku jelaskan di video kali ini Leo. Oke, sementara kita akan mereview raketnya dari bagian cat dulu Leo ya. Dari bagian cat dulu Leo biar sinkron dari awal ya. Oke, catnya ini kayak gimana ya Le ya? Ini antara warna orange dicampur warna gold. Jadi bentuknya seperti ini. Aku nggak tahu ini warna apa. Orange gold ya, orange gold. Dan dia metalik Leo, metalik ya. Mungkin bagi para yang usia 50 tahun ke atas, dia kurang suka dengan warna-warna seperti ini Leo ya. Awalnya ayahku juga seperti itu, dia tidak begitu suka dengan warna-warna seperti ini ya. Akhirnya setelah dipakai dia cocok, akhirnya ketagihan, dia nggak pernah pakai raket lain. Jadi raket-raketnya kayak gini ya. Raket ayahku sudah pakai Infinite 88 yang attack, defensif, dan raket ini ya lihat, dia tidak pernah pakai raket-raket lain ya. Kenapa alasannya nanti kita bahas ya lihat satu persatu pelan-pelan. Oke, warnanya sudah ya, ini ya metalik warna orange gold ya, orange gold. Beratnya di sini 85 sampai 87 gram ya, tapi raket ini nyaman di tangan kalian ya, walaupun agak berat tapi nyaman ya. Dan powernya dapat sekali buat kalian yang tenaganya ya kurang gitu ya, kayak sudah lansia kan tenaganya kurang ya. Dia bisa memproses tenaga sampai kuat seperti apapun, tapi nanti dia akan cepet capek ya. Nah, raket ini walaupun beratnya di 85 sampai 87 gram terus 3U, dipegangan nyaman. Dipegangan nyaman ya. Oke,
Oke, terus kita akan bahas lagi di sini tensionnya. Nah, recommended tension di sini sampai 28 lbs ya, Le ya. 28 lbs. Tidak bisa sampai lebih dari 28 lbs karena memang kalau kalian dia sudah usia 50 tahun ke atas, masa tarikan mau sampai 32 ya, Le ya. Oh no. Ya, Le, ya. Tenaga apa kalian kalau sampai 32, 31 ya, Le ya. Aku nggak bisa ngebayangin, pengen tak coba nanti kalau di Jawa ya. Ayahku raketnya aku senar di 29 lbs aja lah. Gimana dia mainnya, paling nggak bisa main ya. Ayahku aja di 24 lbs ya, Le ya. Oke, kita akan mereview apa lagi, Leo. Nah, alasannya, Le ya, alasannya kenapa raket ini tadi ku bilang nyaman sekali buat kalian yang sudah usia lanjut. Ini frame-nya oversize ya, Le ya, oversize. Nah, raket-raket dengan frame oversize itu power nambah, Leo. Ya, power nambah nanti frame sebesar gini, terus senarnya kalian pakai dengan senar-senar yang kecil-kecil yang tipis-tipis seperti Aerosonic atau Aerobite ya, yang senar hybrid, itu dampaknya powernya terasa sekali ya, terasa sekali. Ayahku aja nggak pernah ganti-ganti, Leo. Mau raket 2 juta, 3 juta dia nggak pernah dari dulu ya pakai itu ya, Infinity 88 sama raket ini ya, nggak mau dia ganti karena dia powernya dapat ya, terus nggak capek juga pakai raketnya, terus frame-nya besar jadi nggak sering luput tuh apa ya, nggak sering luput tuh apa ya bahasa Indonesianya ya, Mak? Luput ya, nggak sering luput, nggak sering ya, nggak sering ya, misalnya kita ini bola ya, nggak kena terus lah, pleset ya, jadi gitu, Leo. Jadi gua nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya, pokoknya di bahasa aku tuh luput itu nggak kena bolanya kalau kita mukul ya, Le ya. Nah, karena dia oversize jadi enak buat kontrol shuttlecock ya. Ini ya, ya. Harap dimaklumi, Leo. Kita sudah lelah ya, Le ya, sudah lelah semua. Mungkin kalian ngeliat aku ini ceria, Leo, padahal dalam hatiku ini bebanku ini terasa gimana gitu ya, Le ya. Dari beban kerja, dari beban batin, dari beban penghasilan, semua pusing ya, Le ya, mikirnya, Le ya, beban anak, beban istri, semua pusing ya, Le, kita mikirnya, Le. Gara-gara pandemi COVID-19 nih, Leo. Oke? Kita kembali ke raket lagi ya, Le ya. Oke, ini hard Jepang, Leo. Hard Jepang. Mohon maaf ya kalau aku nggak begitu fokus reviewnya karena memang ini sudah di kantong mata ini sudah kalau lihat nih. Tuh hitam semua, Leo ya. Sudah lelah, Leo. Oke. Tadi tension sudah ya, Leo, tension sudah. Terus panjang raket ini sepertinya dia lebih panjang dari raket-raket standar ya, mungkin 685. Kalau raket standar itu dia biasanya di 670 sampai 675. Mungkin ini panjangnya 685 ya. 685 ya, Leo ya. Terus apalagi balance point-nya di 290, Leo. Yang aku ukur, kalau di sini nggak ada. Di sini nggak ada ya balance point-nya. Terus kalau raket hardnya ingat ya, kita lihat di sini, Leo. Nah, dia F1 oversize ya. F1 oversize terus F2 string pattern. Jadi ada sampai F1, F2, F3, F4, F5 ya, Leo ya. Semakin kecil F-nya, semakin raket ini besar frame-nya, semakin besar ya ini ya, semakin besar frame-nya. F2, F3, F4, F5. Yang paling besar adalah F1 dan ini adalah berarti raket hard dengan frame terbesar ya, F1 ya. Terus F2 string pattern ini yaitu tadi tensionnya ya, dia nggak bisa sampai tension sampai di atas 28. 28 pun agak berat, Leo. Jadi mungkin di 27 aja, Leo. Di 27 aja ya, jangan sampai 28. Ya bisa aja kita senar sampai 28, tapi nanti efeknya pas kita main di lapangan saat mukul shuttlecock bisa patah raketnya, Le ya. Jadi saranku di 27 lbs saja ya. Senar tadi sudah aku bahas ya, senar yang cocok untuk ini senar-senar yang tipis ya, Le ya, tipis seperti Aerosonic dan Aerobite ya. Terus di sini ada kodenya, Le ya. Nah, sini ada kodenya. Oke. Terus ke bagian sini lagi, Leo. Nah, ya. Infinite frame ya. Sini ada tulisan Infinite frame. Jadi rata-rata raket hard yang ada judulnya Infinite ya, itu frame-nya besar-besar, Leo. Frame-nya besar-besar ya. Ini frame-nya metalik dan ini ada silver, Leo. Ya, silver, orange. Bukan orange ya, ini apa ya? Aku nggak bisa bilang orange karena ada goldnya, gold campur orange. Orange nggak seperti ini ya. Oke, terus kita lihat nih. Sini ya, Leo ya. Aduh, metalik ya, Leo ya. Oke, aerodinamisnya sampai sini, Leo. Sampai sini. Jangan khawatir ya, Leo ya, tapi ini, Leo, kalian yang pemula pun bisa pakai raket ini ya, tapi kalau sudah pro jangan pakai raket inilah. Ya, ini terlalu gampang untuk kalian pakai raketnya ya, Leo ya, terlalu gampang. Aku pakai ini pun
Ya memang nyaman di tanganku, sangat nyaman sekali Leo, tapi terlalu gampang, nggak ada tantangannya, nggak ada pressure-nya Leo ya. Buat kontrol nyaman sekali, buat power nyaman sekali. Jadi bola itu terasa kencang sekali Leo kalau dipukul pakai raket. Pokoknya buat kontrol pukulan tuh nyaman sekali Leo ya. Jadi kalau kita yang sudah bisa mengenal badminton udah lebih lama dan masih usia muda juga, ya janganlah pakai raket-raket seperti ini ya. Ini terlalu gampang untuk menaklukkannya Leo. Oke, tapi kalau kalian yang ya pengen, ya sudah terlanjur suka sama raket model seperti ini, ya silahkan saja ya Leo ya. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih suka raket dengan frame yang standar ya Leo. Kalau gini aku terlalu gampang untuk main kontrolnya Leo ya. Kecuali kalau kalian main taruhan. Nah, kalau taruhan itu pertama kan bukan duit ya, maksudku ya bisa juga kalian yang di sana yang mau taruhan duit silahkan. Ada juga kan orang bilang taruhan shuttlecock. Kalau di sini nih Leo, kami sih bukan taruhan ya Leo, tapi buat memotivasi semangat kami kalau main yang kalah bayar shuttlecock Leo ya. Makanya setiap main harus selalu serius Leo. Itu ya Leo ya. Itu bukan taruhan Leo, itu bukan seperti taruhan ya, itu kayak apa ya? Kayak tantangan kami aja biar kami tuh semangat main Leo. Kalau bayar bersama-sama itu nggak semangat nanti mainnya Leo. Jadi di sini mainnya apapun itu yang kalah bayar shuttlecock ya. Dan kalau shuttlecock habis tuh ya mahal sini Leo, mahal shuttlecocknya ya. Oke, terus apa lagi yang aku review Leo raket ini? Tidak ada flagnya medium ya Leo ya, flagnya medium. Ini ya, medium. Nih medium ya. Oke, nyaman nih raketnya ya. Harga tadi kan sudah aku bilang, harga kisaran 450. Oke, gini, kita langsung ke kesimpulannya Leo. Kesimpulan harga sekitar 450.000 sampai 550.000 raket ini bisa kalian dapatkan ya, tapi masih kosongan, tidak ada bonus apapun. Dan raketnya modelnya seperti ini ya. Warnanya sih agak mencolok seperti gimana, tapi bagi kalian yang tidak mengkhawatirkan masalah warna, raket ini sangat pantas sekali buat kalian yang suka dengan kenyamanan ya, suka karena raket itu macam-macam tipe ya. Ada yang raket itu liar sekali, susah naklukinnya, tapi kalau raket ini sangat gampang sekali menaklukkannya ya ya. Sepemula apapun kalian, setua apapun kalian, kalau pakai raket ini gampang untuk menaklukkannya, gampang untuk mengkontrolnya ya. Oke. Dan frame-nya oversize. Gromersnya belum kubahas ya. Gromersnya sini 84 ya. Rata-rata kalau oversize itu 84 gromers ya. Dan kita lihat nih. Susah buat kita tarik ke depan karena dia frame-nya menyatu banget sama gromersnya Leo. Jadi raket-raket seperti ini agak susah bagi tukang senarnya Leo buat muter-muter ininya, gromersnya ya, karena dia sangat keras ya. Nah, sangat keras, dia menyatu sekali sama frame dan gromersnya ya. Hard Infinite Killer 2XL ya. Oke, yang raket hard yang ada killer-killernya itu enak kali ya, nggak tahu juga. Contohnya itu adalah Hard Power Killer 600 ya, yang sering aku review sudah setahun yang lalu. Itu sampai sekarang aku nggak pernah lari, nggak pernah aku apapun raketnya aku pakai terus ya nggak pernah aku jual, yang aku pakai sendiri ya. Dan sekarang ada Infinite Killer 2XL. Aku nggak tahu kalau seri hard yang ada killer-killernya ini kenapa juga di hatiku sangat nyaman ya. Dan ini bukan pendapatku aja, surveiku di 10 orang yang main badminton di usia 50 tahun ke atas. Mereka sangat menyukai raket-raket dengan frame oversize yang seperti Hard Infinite 88 dan Hard Infinite Killer 2XL ya. Tapi kebanyakan yang laris adalah Hard Infinite 88 Leo, karena warnanya tidak semencolok warna Infinite Killer 2XL ini. Tapi raket ini menurutku lebih nyaman lagi daripada Infinite yang raket Hard Infinite 888 ya. Raket ini lebih membunuh ya, lebih nyaman di kontrolnya daripada Infinite 88, karena Infinite 88 ada yang attack dan ada yang defensif. Kalau ini sudah ya menyeluruh ya. Jadi silahkan ya, bagi penontonku, mohon maaf sekali ya, setelah setahun kita mereview raket, jadi aku tidak pernah memperhatikan ternyata yang nonton ada juga yang sekitar 3% ya yang nonton usia 50 sampai 60 tahun ke atas ya. Jadi aku mohon maaf sekali. Dan hari ini kita mereview raket yang khusus kalian ya. Semoga bisa membantu kalian ya dalam memilih raket dan tetap berolahraga ya. Tapi kalau sudah usia seperti itu jangan sampai main 2, 3 kali, 4 kali ya. 1 kali udah berkeringat cukup ya. Jangan terlalu sering-sering lah. Usia segitu udah pensiun aja lah, terus main olahraga ringan-ringan aja ya. Jangan sampai terlalu porsir banget ya gitu. Karena ya pensiun aja orang sudah disuruh di rumah ya. Jadi olahraga kecil-kecil aja ya. Jangan sampai main 4 kali, 5 kali seperti kamu muda.
udah nggak mungkin ya di usia seperti itu. Oke, sebelum aku tutup videonya, yuk kita berdoa bersama ya Ria. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat selesai ya Ria. Terus orang-orang yang di PHK dari pekerjaannya semoga mendapatkan pekerjaan baru dan bisa menafkahi keluarga mereka, tidak ada kelaparan, tidak ada kejahatan lagi. Terus orang-orang yang ditinggalkan karena dampak dari COVID-19 ini semoga diberi ketabahan ya dalam menjalaninya. Dan buat tenaga kesehatan seperti aku, tetap jaga stamina kalian, jaga imunitas kalian. Ingat APD ya, ini aku jelasin, ingat APD selengkap apapun APD kalian ya Le ya. Tapi kalau kalian cuma tidak memahami prinsip steril dan non-steril, susah ya tetap akan terjangkit. Jadi buat tenaga medis seperti aku, pelajari prinsip steril dan non-steril. Contohnya kalau pakai APD, gimana cara memasangnya dahulu dan bagaimana cara melepaskannya ya. Ada step by stepnya ya. Misalnya nih kamu sudah pakai apron gaun yang besar itu biohaz gitu, kalian ngelepas masker kalian dulu. Salah ya, masker paling terakhir. Jadi kalian harus belajar dulu prinsip steril dan non-steril. Jadi selengkap apapun APD kalian, kalau kalian tidak mempelajari itu dan tidak membiasakan diri dengan prinsip steril dan non-steril, susah ya. Jadi semoga, karena kalian tuh garda terdepan lah ya, garda terdepan, jangan sampai terpapar COVID-19 ya. Kalian adalah garda terdepan, kalian adalah malaikat penyelamat bumi ini. Oke lah, mau nangis aku ya. Jadi ya, karena banyak sekali nih teman-teman perawat yang sudah meninggal ya, sudah berpulang karena COVID-19, dan jenazah mereka pun ada yang ditolak sama masyarakat ya, sangat sedih sekali. Dan ada temanku ya, nih temanku di Surabaya itu, di salah satu rumah sakit di Surabaya ya, bukan teman ya, itu seniorku jauh sekali, di salah satu rumah sakit swasta terbesar, dan dia meninggal ya, meninggal. Jadi pas aku mendengar itu kayak gimana gitu, tahu loh, padahal itu rumah sakit yang besar ya, yang menurutku mereka bekerja sesuai SOP ya tapi ya gitu ya, kita tidak tahu usia ya. Oke lah, semoga pandemi ini cepat selesai ya. Kita akhiri doa kita, mohon maaf jika ada salah kata di video ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Dadah, amin dulu ya, amin, dadah.